Karena memang personilnya tuh beda-beda kota, jauh-jauh gitu. Akhirnya mungkin buat ketemu, buat menyatukan kepala tuh agak susah gitu. Terus memang aku basicnya dari dulu nyanyi solo. Jadi akhirnya ya udahlah kita bersolo karir lagi ya. Solo karir gitu. aja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ada Tommy Hernawan di Indo Banget. Dan sekarang gak sendirian karena ada Dewanda Pratama. Selamat datang Wanda. Terima kasih. Asik. Yeah. Ini gue punya pantun sih sebenarnya. Cakep. Belum Tapi ya? nanti dulu ya. Ada rantang di bawah sama panda. Cakep. Selamat datang Dewanda. Cie. Masuk. Ya? Terima kasih. Dewanda seorang penyanyi muda asal dari kota Bogor ternyata, betul. Ya. Tetanggaan kita ya. Tetangga ternyata. Wow. Sangat anak komplek ini nanti ya. Iya lagi kayak ketemu kita langsung bahas tentang Bogor tadi. Bener. Ini habis ini makannya soto mie. Nah. Soto mie kuning. Langsung BM. Iya. Oke, Dewanda mau bawa kabar baik datang ke studio. Yes. Karena kabar baiknya sebenarnya agak sedih juga sih. Iya, gimana lagunya, ya? Mixed feelings. Lagunya tuh gue lupa lagi. Melepas sulit bertahan sakit. Melepas sulit bertahan sakit. Yes. Karena yang sebelumnya kan pantas bahagia kan. Bener. Nah, yang ini yang sedih-sedihnya nih. Harusnya dibalik ya. Harusnya melepas sulit bertahan sakit dulu baru pantas bahagia gitu ya. Oke, tapi kenapa seorang Dewanda ini memilih untuk bersolo karir gitu? Maksudnya kayak gue nyanyi sendiri nih gitu kan. Sebelumnya fun fact, aku tuh pernah jadi girl band Kak. Oh iya. Di mana tuh? Dulu aku ikut ajang pencarian bakat gitu. Oh iya, oke. Masih satu grup. Oh di MNC juga. Iya, MNC juga. Terus habis itu selesai tahun 2019 ya. Karena memang personilnya tuh beda-beda kota, jauh-jauh gitu. Akhirnya mungkin buat ketemu, buat menyatukan kepala tuh agak susah gitu. Terus memang aku basicnya dari dulu nyanyi solo. Jadi akhirnya ya udahlah kita bersolo karir lagi ya. Solo karir gitu. aja sendiri ya. Jadi di girl band itu konsepnya juga yang pop ceria, yang pakai dance gitu atau? Yes, dia Korea-Koreaan banget sih, nyanyi sambil dance. Nah, kebetulan aku memang basicnya nyanyi aja gitu. Jadi dance sambil belajar lah gitu. Oke. Dan akhirnya sekarang nih kalau kita dengerin memang lagunya tuh kita bisa bilang ya ballads lah ya. Ballad. Dengan gelombang melankolis sih. Melankolis banget. Apakah lo juga tipe orang yang galau gitu atau emang cuma lagunya doang gitu? Lumayan. Karena memang aku dari dulu tuh nyanyi solo memang biasanya genrenya di pop. Terutama pop ballad. Jadi kadang-kadang orang-orang terdekat aku tuh biasanya kayak ya udah galau banget dia mah anaknya gitu. Jadi kayak makanya setelah itu akhirnya rilis lagunya lagu-lagu galau juga gitu. Oke. Dan dalam pemilihan lagu ini nih lo emang kayak akhirnya ya udah gue juga nyaman nih di sini atau mungkin ada input lah dari manajemen atau mungkin teman-teman terdekat. Sebenarnya kalau nyaman memang aku nyaman banget di pop ballad sih Kak. Mungkin karena memang dari dulu udah nyanyinya kayak genrenya pop ballad galau gitu ya. Cuman makin kesini kan makin apa ya? Dunia musik tuh makin luas, makin banyak yang harus dieksplor dan aku juga lumayan penasaran banget sama genre-genre lainnya, tipe-tipe musik lainnya gitu. Jadi kayak memang banyak input juga dari orang-orang terdekat, dari manajemen, dari label kayak ayo Anda kita coba yang baru yuk gitu. Yes. Oke. Jadi memang walaupun galau tapi masih menerima eksplorasi dari hal-hal lain atau musik-musik yang lain lah ya. Seorang Dewanda. Tapi kalau kita lihat bionya kan seorang penyanyi yang lagi belajar jadi psikolog. Yes. Ini berarti lu lagi nyambi kuliah? Ya, sambil nyambi kuliah. Jadi aku sekarang lagi semester 7. Semester 7. Kenapa memilih jurusan psikologi? Sebenarnya memang awalnya jadi mama aku tuh memang basicnya dunia kesehatan. Oh oke. Dari orang tua nih. Ya terus semenjak sehat mulu nih gitu. memang tertarik banget mungkin ya di situ. Jadi akhirnya semenjak aku SD tuh memang udah planning banget dulu pengen ambil kedokteran. Cuman kayak aku cinta banget juga nyanyi Kak. Jadi kayak ada gambling nih gimana ya kayak bisa loh dokter jadi penyanyi juga. Memang sebenernya. Kayak dokter Tompi gitu ya. Cuman Praktek kayak cuman kayak aku berpikir kedokteran tuh kan kayak prospek buat pendidikannya lumayan panjang ya. Prosesnya panjang memang. Prosesnya panjang. Habis kelar tuh harus koas dulu. Bener. Habis koas nanti harus kayak dedicated di
dinas atau klinik gitu. Ya jadi panjang tuh prosesnya. Iya. Terus juga belajar lihat dari dokter Tompi kayak ya tetap harus ada saatnya kita milih gitu. Kira-kira yang dipilih sekarang yang mana dulu nih? Kira-kira kayak oh ya nyanyi dulu atau misalnya kedokterannya dulu gitu. Akhirnya aku mikir kayak aduh lumayan panjang ya gitu. Oke deh aku cari yang lain deh ya kayak yang masih apa ya berhubungan sama manusia, masih bisa membantu orang lain, menolong orang lain gitu. Akhirnya aku cari terus ketemu nih psikologi kayak menarik banget ya, kayak belajar tentang manusia, mentalnya, proses mentalnya, terus kayak gimana caranya orang berpikir kok bisa mikir kayak gitu, kan kompleks banget ya Kak. Oh itu pelajarannya kayak gitu kuliahnya? Yes betul. Berarti, sekali. Apakah dengan lu jurusan ini tuh jadi ini relate sama lagu kan? Maksudnya kayak berarti lagu bisa jadi proses healing juga dong secara psikologi gitu. Itu dia, ternyata kayak semakin kesini semakin aku belajar tentang psikologi, ternyata banyak banget hal-hal baru yang aku pelajari kalau memang musik tuh berhubungan banget sama psikologi gitu. Oh gitu. Jadi nada-nada itu juga mempengaruhi banget. Bahkan kayak banyak banget penelitian yang kayak menjelaskan dalam psikologi kalau musik tuh bisa jadi terapi. Oh iya benar, musik is terapi. Yes. Iya. Kita juga sih tiap hari mendengarkan dangdut itu jadi terapi sebenarnya. Iya kan? Buat healing. Biar nggak stres. Betul sekali. Tapi kalau dengerin lagu galau ada dua pilihan sebenarnya. Semakin galau atau keluar dari galau. Betul sekali. Itu tergantung perspektif masing-masing biasanya ya. Nah, apakah Dewanda ini juga tipe orang yang nanti di lagu-lagunya makin galau atau tidak? Nah, kalau kamu penasaran harus dengerin terus karena Indo banget nanti bakal nemenin kamu sampai dengan jam 12 siang bareng sama Tommy dan juga Dewanda. Masih di Indo banget bareng sama Dewanda. Hai. Bareng sama Wanda ya. Yes. Barusan kamu denger lagu Pantas Untuk Bahagia. Pantas Bahagia. Kalau si Pantas Untuk Bahagia ini memang kayak lagu buat lo tuh worth it lo gitu orangnya. Yes, betul sekali. Pantas Bahagia ini tuh aku tulis pas aku lagi ngerasa kayak gak baik-baik aja, lagi ngerasa kayak dunia kok gini banget ya, capek banget ya gitu. Seberapa capek sih mahasiswa sebenarnya? Mungkin sebenarnya kalau capek physically gak segitunya kali ya. Tapi yang di kepala kita itu loh yang bikin capek kadang-kadang. Sorry, berarti lu Gen Z kan? Gen Z. Emang katanya Gen Z tuh suka overthinking gitu ya? Mungkin karena lagi ngalamin quarter life crisis kali ya. Jadi kayak lagi bener-bener penuhnya nih kepala. Kira-kira masa depan tuh mau dibawa kemana ya? Kira-kira 5 tahun setelah ini aku jadi apa ya? Gitu gak sih? Gitu. Dan akhirnya lu menulis ini. Yes. Kayak gara-gara tadi overthinking itu, jadi lagu ya. Jadi lagu. Lumayan sih. Bermanfaat juga overthinking ya. Alhamdulillah. Daripada gak bermanfaat. Lebih ke arah positif untungnya ya. Oke. Dan lagu yang bakal dibahas di hari ini juga adalah Melepas Sulit Bertahan Sakit. Yes. Ini kita juga pengen bahas, ini lu nulis sendiri juga. Iya betul. Seberapa sulit sih ketika harus melepaskan atau apa namanya ya, percintaan ini gimana gitu di mata Gen Z ini, di mata sebenarnya mungkin lagu ini tuh menceritakan tentang kayak kita tuh lagi ada di persimpangan gitu Kak. Kita lagi ada di titik dilema kayak lanjutin atau enggak ya. Karena kayak sama dia tuh sakit, tapi kalau ngelepas dia kayaknya susah banget juga deh, bakal lebih sakit gitu. Oh, jadi sebenarnya ada enaknya, ada sakitnya. Enaknya udah hilang kayaknya sebenarnya. Kan orang kan mempertahankan sesuatu karena manfaatnya kan. Yes, tapi mungkin di sudut pandang lagu ini bukan karena ada sesuatu yang positif itu, tapi karena kayak udah terlalu lama sama dia, udah nyaman, udah kayak udah terbiasa mungkin ya. Kayak udah 5 tahun nih misalnya sama dia, kayak rutinitas sudah sama dia dong, udah kayak oh iya pagi-pagi telepon dia. Oh, jadi gitu. secara habit udah kebentuk nih. Betul. Tapi kok nggak maju-maju ya hubungannya? Kayak gini-gini aja kok malah apa ya? Kayak nyakitin ya, toksik ya ternyata gitu. Oh begitu. Emang banyak sih laki-laki toksiknya. Semoga kakak jangan ya. Jangan. Tapi ini relate sama pengalaman lo atau lo emang nangkep nih, karena kan secara Wanda ini kan kuliahnya psikologi. Biasanya kalau orang kuliah di psikologi itu jadi konsultan gratis sih temen-temennya gitu, keluarganya, temennya gitu, mau cerita dong. Dengerin gitu kan. cerita ya. Nah dari cerita itu lo kayak bisa jadi tulisan juga nih. Yes. Bener banget sebenarnya. Memang melepas sulit bertahan sakit ini bukan pengalaman pribadi aku, tapi orang terdekat aku yang ngalamin. Jadi kayak
cerita-cerita gitu lah awalnya. Terus kayak aku juga ngelihat lingkungan sekitarku, observasi lingkungan sekitar, kayak ternyata banyak ya yang ngalamin kayak gini gitu. Terus mungkin karena udah banyak yang ngalamin, terus juga kayak ngerasain apa yang orang terdekat aku rasain, akhirnya kayak aduh kok sakit banget ya gitu. Aku nggak ngerasain, tapi kayak secara emosional bisa ngerasain. Iya. Akhirnya tulis deh. Oke. Tapi penasaran pengen ngerasain nggak? Gak mau, amit-amit Allah, jangan dong. Amit-amit jangan. Amit-amit ya. Amit-amit ya. Iya sih. Mungkin pernahnya tapi kayak bukan terjebak di hubungan yang toksik. Kayak aku ngerasa aku sama dia tuh visi misinya beda, tujuan hidupnya beda, pandangan hidupnya beda. Jadi kayak bertahan sama dia tuh apa ya? Kayak gak ada arah tujuan gak ada gitu. faedahnya. Kayak iya sih. masa depannya kayaknya nggak kelihatan gitu untuk bareng ya. Iya. Tapi kayak bertahan sama dia tuh udah sayang banget gitu loh, sayang kalau dilepasin gitu. Oke. Nah sebenarnya nih kalau melihat sudut pandang perempuan soal ini, jadi kalau apa sih yang akhirnya bikin perempuan tuh walaupun disakiti tapi bertahan? Kan banyak ya kayak misalnya, oh iya nih karena gue udah udah nyaman sering disapa setiap pagi, atau udah nyaman nih anggap aja let's say udah diantar jemput dan lain-lain. Tapi buat ngelepas kayak nggak rela gitu kan. Apa sih yang kalau sudut pandang cewek ya, POV-nya tuh apa gitu yang hal-hal yang bikin nyaman dan akhirnya susah untuk melepas gitu? Biasanya karena memang udah sulit untuk mencoba sesuatu yang baru aja gitu Kak. Oh iya. Karena kita udah nyaman kan. Iya. Tapi ternyata nyaman gak cukup. Ya harus kan? nyambung. Iya, ternyata banyak hal lain yang harus kita lihat selain nyaman. Kayak gimana cara dia men-treat kita gitu kan. Karena kan hubungan kan dua arah ya, timbal balik. Gak bisa cuman aku ke kamu tapi kamu ke aku juga. Harus gitu. setara. Yes. Iya benar, harus dua arah. Berarti jangan sampai nih kalau emang kita udah total udah ngasih semuanya tapi dianya nggak satu visi misi. Iya, percuma nggak sih? Jadilah lagu tuh. Aduh. Tapi kan gini ya Wanda ya, lagu-lagu melankolis tuh banyak banget. Lagu galau tuh ribuan. Memang ada penelitian bilang kalau orang Indonesia tuh lebih suka lagu-lagu galau. Yes, apalagi gitu kan? Gen Z. Iya. Nah, lo merasa kayak ada sedikit was-was ini kayaknya banyak saingan nih lagu-lagu galau nih atau gitu, ngerasa gitu nggak sih? Sebenarnya mungkin sekarang tuh lagi di titik yang kayak oh iya banyak banget lagu galau, terus kayak aduh kalau rilis lagu galau udah bejibun, ceritanya juga pasti itu lagi. Betul, gitu kan. Iya. Cuman aku nggak tahu ya, aku lebih ke arah yang kayak ya udahlah pengen cerita gitu ya, pengen curhat aja. Jadi lo lebih jujur berkarya. Yes, gitu. karena aku percaya juga kayak setiap karya pasti bakalan menemukan pendengarnya masing-masing. Wah, sih. Ini kuat nih ya. Setiap karya akan menemukan pendengar. Yes. Iya. Betul. Setiap hati juga akan menemukan pemiliknya. Berarti. Iya. Bener banget masuk. Masuk. Jadi apapun yang lo bikin, lo selama lo ngerasa jujur, lo nulis, lo berkarya, dan lo yakin ini akan nyampe. Iya, insya Allah gitu ya. Iya. Dan apa harapan lo ketika si bertahan sulit melepas sakitin ini ketika didengar sama orang? Apakah orang tersebut benar-benar setelah mendengarkan akan oke, gue cabut nih, atau akan tetap bertahan atau gimana? Harapan lo? Harapan aku sebenarnya kayak aku pengen lagu ini tuh jadi titik penyadar orang-orang yang mungkin lagi terjebak atau kayak bingung harus kayak gimana gitu. Karena kan biasanya kalau udah terjebak tuh susah buat ngelepasin gitu kan. Apalagi kalau misalnya hubungannya toksik, kadang-kadang kayak nggak sadar sebenarnya dia tuh toksik gitu kan. Aku pengennya orang-orang yang ngedengerin ini kayak oh ya sadar memang melepas itu nggak bisa langsung ngelepas gitu aja, tapi perlahan. Oh nggak bisa pull off langsung ya? Nggak bisa. Gue bisa tau. Serius kan? Serius? Gue mau putus aja. Aduh, berat. Gue tuh dulu ya sebelum menikah ya. Kalau pacaran tuh kayak setahun kayak udah enggak nggak nyambung. Cabut gue. Mungkin gue takut melukai juga kan kalau kalau emang gue nya nggak fit ke dia gitu kan. Ini bagus sih sebenarnya. Cuman mungkin kayak gimana di mata psikologi? Ya Allah, nggak tahu ini sharing aja ya kita ya. Boleh. Karena aku juga pernah ngalamin kayak kakak kayak ya udah akhirnya putus ya udah gitu. Karena kayak ya gimana dilanjutin juga buat apa bener. Gitu kan. Cuman aku ngerasa mungkin prosesnya itu pas lagi ada di dalam hubungannya. Jadi kayak oke, perlahan-lahan nih, oh ya ini yang ini gak cocok, oh iya oke, tahan dulu gitu. Dulu,
sih. Kayak satu-satu gitu loh Kak, perasaannya hilangnya. Jadi lama-lama hilang. Pas putus, oh ya udah lega. Lepas. Ya. Oke. Jadi itu ya yang dengerin lagu ini bisa jadi pengingat kalau emang hubungan yang emang udah tadi dibilang toksik, menyakitkan dan lain-lain, ya udah kita Baik. cabut. Assalamualaikum. Dadah bye-bye, pindah ke yang lain. Iya, tenang, masih banyak ikan di laut. Asik. Masih banyak ikan di laut ya. Jadi kita bisa mancing sama-sama. Iya. Habis ini kita mau dengerin langsung aja Melepas Sulit Bertahan Sakit dari Dewanda. Buat Sobat RDI, kita pantengin Indo Banget ya sampai dengan jam 12 siang. Jangan kemana-mana. Masih di Indo Banget bareng sama Dewanda. Hai. Wanda nih cukup seru anaknya, suka ngobrol, suka cerita. Tadi kan satu lagu aja dia bisa menceritakan dengan detail ya. Maksud dan tujuan lagunya tuh kayak gimana gitu. Yes. Tapi menurut lo ya, dari lagu-lagu yang lo keluarin lah ya sebagai karya gitu, itu terinspirasinya tuh dari mana aja sih? Maksudnya dari soundnya, dari penulisan liriknya. Maksudnya mungkin ada musisi lain juga menginspirasi gitu Wanda. Kalau inspirasi sebenarnya mungkin dari lingkungan sekitar yang paling utama ya. Nulis lagu kalau liriknya biasanya kalau nggak dari pengalaman aku ya kayak Melepas Sulit Bertahan Sakit dari orang-orang terdekat gitu. Terus kalau misalnya musik mungkin memang aku terinfluence sama beberapa musisi gitu kayak Kak Raisa, Teh Yura, Tulus. Aku suka banget dengerin lagu-lagu mereka, karya-karya mereka. Terus untuk dalam proses produksinya biasanya aku dibantuin juga sama teman-teman musisi aku yang lainnya gitu. Oh oke. Jadi memang bisa dibilang memang garis merah atau benang merah itu si tadi ya Raisa, Yura, jadi yang lebih ke pop, ballad. Dan girl power. Betul sekali. Kayak cewek-cewek yang lagi curhat, lagi cerita dari hati gitu. Tapi kan gini ya, si musik-musik ini kan memang tadi pilihannya ada dua. Kalau dengerin makin galau atau bisa rilis gitu. Yes. Nah, tips dari lo nih, biar kalau dengerin lagu tuh bisa tadi kalau dengerin Bertahan Sakit Melepas Sulit itu jadi lebih rilis gitu. Caranya gimana biar tidak terlalu terjebak? Oke, sebenarnya ini kita harus atur mindset dulu ya. Karena setiap orang kan pasti kayak oh ya punya tujuan dengerin lagu karena pengen makin nangis, pengen makin kayak oh ya gue pengen semuanya tuh terkerahkan dari ngedengerin lagu ini gitu. Nah biasanya kalau biar kerilis tuh dengerin aja terus sampai nangis, sampai capek. Nanti abis itu udah tuh kalau udah titik capeknya banget pasti setelah itu kayak ya udah dari kelas gitu. Iya. Lalu tuh kalau tipe healingnya gimana sih kan sibuk nyanyi, sibuk kuliah juga, banyak lah gitu kan kegiatan. Nah biasanya kan bisa overthinking lah, atau exhausted lah. Iya. Apa sih yang lo bisa healingnya ngapain? Mungkin jajan seblak ya? Kalau healingnya aku yang paling pertama kasih waktu buat diri sendiri sih, kayak di rumah di kamar sendirian gitu. Gitu sih Kak. Itu ngapain? Ya udah kayak ngelakuin hal-hal yang aku suka aja, misalnya tidur. Iya sih, ya tidur bisa jadi tidur ya kan, terus abis itu duduk-duduk, terus jadi nggak ngapa-ngapain lah ya, nggak megang handphone gitu. Main handphone mungkin ada waktunya ya, karena kadang-kadang kalau misalnya udah ngeliatin handphone terus pusing juga kepala. Capek, kan mungkin olahraga juga, aku senang banget olahraga. Terus mungkin keluar tapi nggak yang crowded gitu loh Kak, jadi kayak cari tempat-tempat tenang yang ijo-ijo gitu. Banyak sih di Bogor ya, banyak banget. Ada tuh warung si Embah, lo tau gak Ndra? Warung Embah. Apa tuh? Joglo Embah. Enak tuh, deket di Bogor ya? Deket Merdeka. Jadi yang depannya tuh bakso joglo. Belakangnya ada tempat makan tuh ala-ala Jawa gitu. Aku harus cobain nih kayaknya. Yang Semeru. Iya Semeru, yang setelah pom bensin. Iya itu. Makanya itu enak deh. Maksudnya gini, dekat dari rumah tapi udah ngeliat ijo-ijo. Nah itu dia, aku suka banget di Bogor. Makanya aku tuh nggak pernah berpaling dari Bogor Kak. Iya. Karena kayak Bogor tuh banyak tempat-tempat enak. Bener. Terus kayak kalau kita butuh healing, ya udahlah deket nih kesini langsung ketemu. Kebun raya juga udah. Iya kan. 25.000 seger. Makanya aku cinta banget Bogor. Oke, jadi healingnya tadi nggak ngapa-ngapain ya. Karena ada juga orang healingnya cuci piring tau sebenarnya. Memang banyak banget. Ada juga yang kayak nyapu-nyapu, beres-beres gitu kan. Padahal capek ya kalau kita pikir-pikir. Betul. Gue tuh kemarin di rumah tuh nyabutin rumput.
Wow, bapak idaman banget nih Bapak Emil. Karena kayak kan anak lagi main gitu kan, terus main sama kakaknya gitu, bini gue lagi jalan ke kebun raya, gue ngapain ya, menyabutin rumput. Ternyata seru juga ya. Tapi positif, bagus. Aku bangga melihat bapak-bapak seperti ini. Lumayan nyabutin rumput. Aduh, jadi sambil melepas semua emosi iya. kayak gitu kan. Itu ya. Iya. Oke, jadi healingnya tadi ada nyari ijo-ijo. Kalau olahraga apa? Kalau olahraga aku biasanya nge-gym, nge-gym, weightlifting, terus juga suka kardioan, lari, sepedahan. Ini berarti SSA. SSA betul, suka muterin kan. Itu kalau pagi-pagi enak banget Kak. Iya, jam 6, jam setengah 6 gitu. Iya, berarti ini apa namanya, langganan foto you. Memang di situ banyak yang foto-foto kan, iya, kan sekarang. banyak fotografer. Yes. Mas Indra nih. Oh iya. Sepedaan dia tapi. Wih mantap. Kita harus sepedaan bareng kayak Mas. Sepedaan. Yuk, gas. Gas. Seluruh Bogor udah dikelilingin sama Indra. Oh iya. Udah semua titik Bogor udah. Aku punya temen, papanya tuh suka banget sepedahan. Itu kayak sampai berhari-hari sepedahan Gak Kak. pulang-pulang. Kenapa ya orang sepedahan tuh kayak kuat-kuat banget ya? Iya, itu addicted sih. Kenapa itu. secara ini? Secara psikolog. Aku belum cari tahu ya tentang itu, tapi biasanya memang karena udah hobi ya nggak sih kalau kayak gitu. Dia kan ngeluarin ini Wanda, endorfin kan. Benar, endorfin. Jadi hormon bahagianya tuh keluar mulu. Jadi nggak kerasa capek. Iya sih. Memang sih kadang-kadang kayak malah jadinya nagih gitu nggak sih? Iya, betul. Sama ya kalau dengerin lagu ya, asik. Mudah-mudahan kalau lo dengerin lagunya Wanda jadi nagih. Amin. Nanti kita bakal ngobrol lagi di sesi terakhir, ngobrol bareng sama Dewanda Pratama. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Masih di Indo Banget bareng sama Dewanda Pratama. Yes. Wanda dari tadi udah cerita ya seputar lagunya, seputar kehidupannya, seputar healing-healingnya. Healing. Tapi yang jelas sekali lagi selamat buat karya terbarunya. Terima kasih banyak Kak. Bertahan sakit melepas sulit. Yes, melepas sulit bertahan sakit. Iya, susah ya, maaf Memang. ya, kebolak-balik. Tapi jujur bukan cuma gue kan yang bolak-balik. Bener, memang banyak banget yang kebolak-balik. Cuman aku biasanya sahabat-sahabat onlineku di sosial media biasanya nyebutnya tuh MSBS. Oke. Kayak MSBS kan suka singkatan kayak masih bisa. Enggak perlu, udah nggak bisa gitu. Oke, Jadi gitu kayak ya. jokes gitu. MSBS ya. Iya, Iya, MSBS. oke. Jadi lagunya MSBS. MSBS. Sekali lagi sukses buat lagu-lagunya. Amin, terima Terus kasih. buat Sobat RD yang mungkin pengen cek-cek lo di sosial media, kemana aja Kak? Boleh banget buat teman-teman semua yang mau ke sosial media aku, ada di Instagram Dewanda Pratama, terus TikTok aku juga Dewanda Pratama. Pokoknya semua sosmed aku Dewanda Sama Pratama. ya, tinggal dicari aja Dewanda Pratama ya. Betul. Punya plan ke depan seperti apa setelah lagu ini? Lo kayak ngebayangin di tahun 2026 tuh mau kayak gimana gitu? Mungkin kalau dalam waktu dekat ini rencana pengen rilis lagu lagi, pengen bikin sesuatu yang baru, yang berbeda, dan memang udah dipersiapkan. Jadi tungguin aja tanggal rilisnya. Asik. Banyak plan ya. Yes. Oke, mudah-mudahan semua plannya dimudahkan, dilancarkan. Amin, Terus sama tadi amin. kuliah psikologinya tuh. Amin, doain ya Kak. Iya, itu seru sih. Jadi kita jadi punya teman konsultan. Seru banget memang, tapi memang kayak kadang-kadang mungkin apa ya, kadang-kadang bingung ke depannya aja sih, kayak oh ya ini psikolog pengen tetap jalan, nyanyi juga pengen tetap jalan Iya, gitu. iya, Jadi doain semoga semuanya lancar ya. Bener. Iya sih ya, siapa tahu dengan memiliki ilmu psikologi, lagu-lagunya jadi makin relate sama orang. Amin. Kan jadi lebih memahami orang Yes, kan. betul sekali. Jadi lebih mudah untuk makin relate nih sama cerita-cerita. Jadi mudah untuk menuangkan. Iya, semoga ya Kak, Asik. doain ya. Oke, thank you buat Dewanda Pratama. Terima kasih banyak. Habis ini kamu bisa mendengarkan Dewanda menyanyikan lagu MSBS. Yes, secara melepas langsung sulit ya. bertahan sakit. Melepas sulit bertahan sulit ya. Buat Sobat RDI. Melepas sulit bertahan sulit. Salah lagi ya. Gak apa-apa. Iya. Namanya manusia tempat kesalahan. gak Betul, apa-apa. manusia itu gak ada yang sempurna. Yes. Yang sempurna hanya Andra and the Backbone. Karena dia memang lagunya sempurna. Maaf sekali lagi kalau ada salah kata buat Aku Dewanda. juga, Sukses buat mohon maaf. proyek-proyek ke depan ya. Amin, terima Habis kasih. ini kamu bisa mendengarkan langsung MSBS. Tommy Hernawan harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.